Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Melanjutkan seri peran Roh Kudus dalam orang percaya. Mari datang hampiri Tuhan dengan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Lukas 11 ayat 13. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Haleluya. Demikian Tuhan, kerinduan kami untuk hidup berkenan kepadamu. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang dalam diri kami memampukan kami hidup memuliakan Tuhan. Hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-21. Saya melanjutkan pembahasan yang kemarin. Judul perikop, hidup menurut daging atau roh. Demikian firman Tuhan.
Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu, Galatia pasal 5 mencatat bahwa tanda orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus atau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu 3 hal. Yang pertama, dia dimampukan untuk menghidupi kasih Tuhan atau hidup dalam kasih. Yang kedua, dia dimampukan untuk menang dari kedagingan. Dan yang ketiga, dia hidupnya berbuah. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana hidup dalam kasih. Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita hidup dalam kasih atau hidup mengasihi. Hari ini yang kedua, Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita menang atas kedagingan. Yang dimaksud dengan kedagingan adalah tabiat dosa seseorang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia tabiatnya adalah berdosa. Ya, seperti kalau saya ilustrasikan seperti binatang lalat. Ya, selalu mencari yang bau-bau dan sampah. Dan hasilnya adalah membawa penyakit. Ini adalah naluriah manusia yang dalam dosa. Tabiatnya demikian, selalu ingin yang berdosa, yang melawan Tuhan. Tetapi sejak orang itu menjadi percaya, ada Roh Kudus dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu memampukan kita mengubah tabiat dosa itu, ya, mengalahkan kedagingan itu untuk hidup di dalam roh. Maka kecenderungannya akan berubah. Kalau saya gambarkan, ilustrasikan, bukan lagi lalat, lalat diubah menjadi lebah. Lebah itu kemana saja mencari bunga yang wangi-wangi, yang indah-indah, dan akhirnya menghasilkan madu. Berbeda dengan lalat. Lalat selalu mencari yang busuk, sampah, hasilnya penyakit. Lebah selalu mencari yang indah, yang harum, hasilnya madu. Berguna bagi kehidupan ya umat manusia dan sangat manfaat, sangat banyak manfaatnya. Demikian hidup orang percaya. Ya, ketika dia ada dalam pimpinan Roh Kudus ada dalam dirinya, itu memampukan dia untuk menang atas kedagingan. Kedagingan itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada dosa seksual. Tadi dikatakan di sana, yaitu di ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini termasuk dosa seksual. Lalu ada dosa okultisme. Di sana dikatakan di ayat 20, penyembahan berhala dan sihir. Lalu ada kelompok dosa ketiga, yaitu dosa sosial. Ya, dosa yang membuat hubungan kita dengan sesama rusak. Di sana disebut perseteruan. Ayat 20, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Lalu ada dosa karakter pribadi atau kedisiplinan pribadi. Di situ
Di ayat 21 ada kemabukan dan pesta pora. Kecenderungan orang yang tidak mau hidupnya tertib, tidak mau diatur, itu juga termasuk dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seharusnya kita orang percaya, di mana di dalam diri kita adalah Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalahkan kedagingan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu dosa seksual, apakah itu dosa okultisme, apakah itu dosa sosial, ataukah juga dosa pribadi. Kita diberi kemampuan untuk mengalahkannya. Tidak ada lagi istilah kalah dengan dosa. Kita mampu diberi kekuatan untuk menang atas kedagingan itu. Dengan cara bagaimana? Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Artinya hidup menuruti pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, dan Tuhan memberi kekuatan. Mari buka hati, buka jiwamu, izinkan Roh Kudus berkarya, izinkan Roh Kudus mengatur kehidupan kita. Maka kita pasti bisa menang atas segala dosa-dosa itu, tabiat kedagingan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini melalui firman Tuhan, bahwa setiap kami orang percaya, ada Roh Kudus dalam diri kami yang memampukan kami untuk menang atas segala kuasa kedagingan, yang membawa kami kepada kebinasaan, yang tidak membawa kami kepada keselamatan. Tuhan telah memberi kekuatan, Tuhan ada di dalam kami dan berkarya di dalam kami. Ajar kami seturut kehendak pimpinan Roh Kudus. Maka segala kedagingan, dosa-dosa itu dapat kami kalahkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini secara khusus untuk kegiatan-kegiatan gerejamu, untuk pelayanan, untuk hamba-hambamu, dan untuk pekerjaan misi daripada gereja dan umat Tuhan. Kami berdoa supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi contoh secara moral dan nilai-nilai ilahi bagi dunia ini, dengan kekudusan, dengan pimpinan daripada roh-Mu bagi hamba-hambamu dan juga bagi umat-Mu. Di tengah-tengah dunia yang makin bergelora, yang ingin juga mencampur adukan nilai-nilai, gereja tetap menjaga kekudusannya, kemurnian nilai-nilainya. Roh Kudus di dalam diri orang percaya mengalahkan kedagingan. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan, supaya Engkau melawat dan mengurapi mereka. Setiap persiapan mereka Tuhan urapi, sehingga firman yang disampaikan berkuasa, Injil disampaikan dan disebarluaskan, banyak jiwa dimenangkan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jaga lindungi hamba-hambamu dalam menjalankan tugas pelayanannya. Ada di garis depan saat ini dalam masa pandemi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga tidak ada yang terpapar COVID. Sebaliknya dapat tetap melayani dalam pertumbuhan iman jemaat, membimbing, menyertai, mendoakan, dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami juga bawa dalam doa pekerjaan misi, pelayanan misi, baik di Indonesia ini maupun juga di luar negeri atau di seluruh dunia. Secara khusus di Indonesia, daerah-daerah yang masih sulit ditembus oleh Injil dibukakan oleh karya Roh Kudus dan kesaksian hidup orang percaya yang menyatakan kemuliaan Tuhan, membuat Injil dipersiapkan untuk ditabur dan tumbuh sebagai benih-benih iman bagi setiap orang yang menerimanya. Alkitab yang dibagikan diterima dengan baik dan membawa perubahan hidup orang-orang. Berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan juga di gereja-gereja menjadi jemaat-jemaat yang misioner, karena gerejanya misioner terus mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Kami berdoa untuk badan-badan misi, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang misi sebagai misioneri, di mana juga berada Tuhan melawat mereka, memperlengkapi mereka, melindungi mereka, dan memperlengkapi mereka dalam kuasa, dan juga bekerja sama satu dengan yang lain, dengan gereja Tuhan, dengan
umat Tuhan sehingga pekerjaan misi dapat terlaksana dengan baik. Injil diberitakan dan banyak orang bertobat. Pada akhirnya kami menyerahkan gereja Tuhan dan seluruh umat Tuhan, supaya umat Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai nilai tertinggi dari dunia ini, memegang nilai-nilai ilahi dalam kekudusan, dalam nilai-nilai moralitas, dalam nilai-nilai kehidupan, sehingga Injil makin diberitakan dan dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa bagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.